Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Vidi dan ditemani oleh Musa dan kembali lagi di VM Podcast. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang perkembangan game di zaman sekarang gitu ya. Gue ngerasa perkembangan game di zaman sekarang ini udah gimana ya, kayak bener-bener 180 derajat berubah gitu ya ketika kita ngomongin game di tahun 2000 awal gitu ya, atau mungkin tahun 90-an bagi kalian yang udah lahir di tahun 90-an gitu. Ya, tapi gimana Mus? Menurut lo Mus, perkembangan game zaman sekarang nih kayak gimana nih? Sebenarnya sih gua itu orang yang apa ya, mungkin terbilang ikut-ikutan nih kalau buat main. Oh, jadi apa Kayak yang lagi trending lo mainin gitu kali ya? ya kayak misalnya kayak waktu itu trending untuk main PUBG, udah deh gue coba PUBG. Sebenarnya sih mungkin gue itu tidak pernah mencoba dalam fokus satu game untuk menjadi kayak untuk pro player sih, gue nggak pernah sih. Oke. Tapi lo ngerasa gak sih kayak perkembangan game zaman sekarang ini itu udah kayak makin lama tuh kayak makin wah ini ngaco, udah mulai kayak Ngaco ya. bukan ngaco sih, dibilang ngaco sih nggak juga sih, tapi kayak apa ya, kayak udah bener-bener hampir hampir mau memonopoli gitu, lo paham gak sih? Ngerti ngerti kok. Udah kayak wah gila, dikit-dikit bayar, lo paham gak sih? Ya ngerti. Nah, Kayak kayak Steam aja gitu kan. iya gitu loh. Gue nggak mau sebutin, ya gue sebutin lah. Gue punya game Ride 3, jadi game balapan gitu kan, game balapan motor. Nah, gue beli itu pada saat itu pas banget pertama kali keluar Ride 3. Jadi belum ada DLC-nya gitu loh. Belum ada kayak Banyak. iya. Nah, jadi gue beli game doang dong. Sama ada satu DLC buat motor Suzuki deh, kalau nggak salah. Hmm. Nah, abis itu gak lama keluar lagi DLC buat motor-motor klasik sama motor Ducati Panigale V4, karena pada saat itu Panigale V4 kan baru-baru keluar tuh kalau nggak salah, gue ingat gue ya. Ya. Itu bayar lagi. Jadi lo kalau mau cobain Panigale V4 di Ride 3, lo harus beli DLC-nya dan bayar gitu loh. Kalau nggak salah harganya sekitar 50, ada juga yang 50 ribuan lah, 50 something lah harganya. Dan itu DLC-nya update terus cuy, sesuai dengan perkembangan motor yang ada gitu loh. Jadi istilahnya kalau zaman dulu kita dapat kayak update gitu nggak sih? Misalkan contoh ada kayak ada kayak perubahan nih, update akhirnya, jadi kita nggak perlu bayar gitu loh, paham nggak sih? Tapi Sekarang tuh dikit-dikit bayar. Malahan kalau kita ngomongin soal GTA 5 kalau lo main online itu kan uangnya beda sama di offline kan, sama story mode beda. Bagi yang kan banyak banget yang nge-cheat duit di GTA Online kan. Itu enggak. banyak banget cuy. Tapi bagi orang yang nggak mau nge-cheat gitu loh, yang main murni gitu kan, kita harus bayar pakai istilahnya apa ya, shark card deh kalau nggak salah. Iya, shark card. Di GTA itu bayar, jadi kita nuker duit asli kita dengan duit virtual gitu loh. Jadi kayak waduh, makin lama Tapi makin makin kayak wah gila, ini udah wah, ngaco sih itu. tapi kayak terkadang ya, gua sempat tuh yang kayak gitu tuh, yang apa ya, duit asli gue tukerin untuk jadi ini apa, uang virtual gitu kayak. Tapi kalau gue bukan tipe orang kayak ya aduh nyesel nih gue tuh, enggak kok, gue justru malah gue nikmatin gitu kayak gitu. Jadi gue nggak mau pernah merasa nyesal itu sih. Jadi kayak Hmm. walaupun kayak nyesel ntar gue gak bisa makan. Oh pagi zamannya main PB. Wah gila, gue sama temen. Lo sampai sekarang masih main PB cuy. Iya tapi sekarang gue udah males. Kan Zepeto kan dia baik, dia ngasih senjata terus menerus Iya, kan. Kayak, kalau kayak CSO gitu kan, Megasus kan. Itu eh murah hati banget, dikasih senjata itu murah, mulu kerjaannya. itu seneng aja gue. Kita ngerul, kalau nggak salah seingat gue ngerulet tuh dulu tuh. Dapat Ya, senjata ini itu segala macem. dan gamersnya akan jadi fun. Tapi yang dulu tuh yang gue main
masih PB dipegang sama Garena. Wah gila, uang sih. Hmm. Sekali main apa 20.000 ya, terus 10.000 buat cash, 10.000 buat main warnet. Gue dulu sama temen gue tuh main 5 jam, paket 5 jam, wah kayak untuk menjadi anak warnet gue pada Iya, sangat asik. sangat seru sih. Kayak lu teriak-teriakan di warnet tuh seru. Iya sih. Tapi ada gini loh, Mus. Kalau misalkan kita ngomongin zaman dulu ya tentang keseruan, kayak kita sering main di warnet gitu loh dan segala macem, itu kayak udah mulai miss gak sih di sekarang, kayak di sekarang ini kayak lo ngerasa kayak wah ini kayak udah mulai hambar nih gitu, paham gak sih lo? Oh iya, mungkin karena orang kan Lebih apa ya, suka main game di HP sih kayaknya menurut gua. iya iya di HP Itu fix apa banget sih. Sekarang mobile apa gaming tuh lagi boom banget, parah benar boomnya. benar benar. Apalagi kan sekarang udah pertama PUBG harusnya main di komputer, tiba-tiba mobile PUBG. Itu gue kaget sih pertama kali keluar PUBG Gua- Mobile itu. Enggak, waktu itu pertamanya gue dengar dari lu kan, Hmm. Mus, PUBG mau ada di HP. Gue kayak serius lu? Iya, tapi beda developer. Cuma Iya, apa sih? Dia beli license kan tuh si Tencent. Tapi at least dia berani gitu loh, dan itu gede banget loh, dan dia sampai laku bang. dia kerja sama BEP cuy. Oh, iya, Dia kerja sama BEP buat istilahnya, buat skin iya skin loh, apa sih, baju ya? buat bikin baju. Menurut gua wow, gede banget loh gitu loh. Iya. Dan kita tahu sendiri Tencent kan udah perusahaan gede banget cuy. Dia kalau nggak salah dia juga ada ini deh, nge-produce film deh kalau nggak salah Tencent tuh. Film apa? Jadi gue udah nonton film apa gitu di bioskop, ada logo Tencent gitu loh. Kaget gue. Film apa gitu lupa gue ada di bioskop. Tapi kita kembali lagi sebenarnya awal mula gitu kan apa berkembangnya cepet banget. Pertama emang dari Iya. konsol kan, emang dari konsol kan awalnya. Iya nggak sih? Hmm. Dia awalnya dari konsol kan? Ya pertama kali kan keluar dari konsol. Iya, apalagi dulu kan kita main PS1 girang loh. Iya, gila Iya, PS1 gila lu. cuy. Tahu Pepsi yang Man itu game yang gak bakal gue lupa. Pepsi Man sama Solid Soccer. Itu goks. wah, seru ya, yang gendam itu sampai ada api. Itu lucu, itu seru. Gue dulu main Solid Soccer, jagoan gue Cina soalnya apa namanya? Kipernya jurusnya ngeluarin tembok Cina cuy. Jangan Gokil. naga, jangan Iya. naga. Itu seru. Abis itu dulu kita main tuh ini Tamiya tuh. Hmm. Wah itu seru sih Let's and Tamiya. go, let's and go. Ya, jump. Wih, setiap ada kata-kata itu kita entah kenapa. Itu Hot Wheel. Hah? Itu Oh, Hot enggak. Wheel. Hot Wheel cuy. Jump, yang itu Oh Hot iya, Wheel. Hot Wheels. Itu Yang juga kata main Hot. give me five gitu-gitu kan. Iya itu lucu banget. Itu Pepsi Tetap main Man. hafal Pepsi lagi. Man lagi namanya. Hot Wheel. Sama Kita- Tekken 3. Wah, Gon. Tahu Iya, nggak lu ya? Gon Dr. B. Kita sebagai pengamat game-game konsol Ya, IPS, sebenarnya bukan lebih pengamat sih, penikmat, iya, penikmat. penikmat. Itu seru sih. PS1 itu kayak wah keren banget sih. Abis itu keluarlah PS2. Di mana Indonesia sebagai negara pembajak, iya nggak sih? Nomor 1 kan. Bajak game banyak banget kan. Ya kita nggak tahu sih itu Indonesia ngebajak di Indonesia apa dia ngambil dari negara lain, kita nggak tahu lah. Iya. Cuma yang gue tahu itu yang resenya itu jadi dulu itu tante kita kan punya PS2 ori nih dari Amerika kan dibeli kan. Nah, Nah jadi dia nggak pas itu kalau mau beli game itu harus di Plaza Senayan, gue inget banget. tahu. Dan itu harus ori, gue inget banget satu gamenya harga 75.000 PS2 itu tahun 2004 apa 2005. Pokoknya tahun-tahun segitulah. Satu gamenya 75.000 kalau nggak salah. 25.000 pada tahun itu mahal kan. Iya nggak sih? Dan sedangkan kalau kita beli PS2 yang bajakan, yang istilahnya dulu ada di depan Indomaret dibeli, terus ada di ITC atau dulu di SD gue juga di depannya ada tukang jualan game PS kan.
Ah, Itu harganya 5.000 sampai 7.000 tergantung siapa yang ngejual. Paling mahal sih yang gue temuin 7.000. Itu pun dia udah tangan keberapa gitu loh. Tapi yang paling murah gue nemu itu ada yang 4.000 deh gue nggak salah. iya iya ada dulu gitu. Orang karena Pembajakan tuh udah gila sih menurut gue. kayak emang Nah, kita ngomongin soal pemajakan nih Mimus. Game-game zaman sekarang nih gue perhatiin itu kayak semakin lama tuh semakin susah dibajak banget loh. iya cuy karena semuanya apalagi PS4 ya nggak sih udah nggak butuh kaset Kalau ya. PS4 tuh harus di apa sih namanya istilahnya kalau di Android tuh harus di root gitu loh, paham gak sih? Iya iya ngerti Jadi ngerti. lo nggak bisa kalau main bajakan tuh kayak lo nggak bisa apa ya kayak kalau di PC tuh kayak di crack gitu, paham gak sih lo? Ya ngerti Kayak di ngerti. crack dulu, tapi yang di crack bukan game, yang di crack tuh PS4-nya gitu loh. Jadi kalau misalkan lo beli bajakan lo istilahnya nggak bisa kayak main multiplayer kah apa segala macam, which itu yang penting nggak penting sebenarnya sih multiplayer itu, tapi common orang-orang itu main game gara-gara multiplayernya coy, main bareng temen Iya di rumah enggak apa apalagi segala kayak macem. iya apalagi kayak gue tuh main PB itu karena apa serunya sama temen tapi kalau untuk main sendiri tuh kayak hambar Bosen banget gitu gitu. nggak sih? Iya Nah, apalagi kayak kenapa? tadi kan main PB ajak lu gitu. Iya. Nah, Iya. mungkin perusahaan-perusahaan game dia ngelihat peluang nih ya kan, bahwa orang lebih suka main multiplayer kan. Makanya pada Iya. saat tahun eh 2000 ini yang gue amati ya, yang gue rasain juga ya, pada saat tahun 2008 2009 nih game-game online booming banget, tau gak sih lo? Dari mulai main PB kah, dari Crossfire apa segala macam gitu kan. Booming kan. Ayo deh. Ayo Dance, Slam Dunk dulu kan. Hmm. Itu yang menurut gua mungkin dimanfaatin sama Apa? company-company besar gitu kan, yang yang dia melihat peluang cuan nih kan istilahnya kan, peluang cuan, wah bisa kita cuanin nih akhirnya. Sekarang lu tahu nggak sih kalau misalkan lu main PS4 atau Xbox One ya, ketika lu Hmm. ingin main multiplayer, misalkan contoh lu beli GTA lo ingin multiplayer gitu ya, itu lu harus eh langganan per bulan atau enggak per tahun Uh. Oh untuk main biar multiplayer itu. Nama nama servisnya PlayStation Plus, kalau iya PlayStation Plus atau sama Xbox Live. wah. Jadi misalkan contoh nih, lo main GTA di komputer gue nih ya kan, Hmm. main multiplayer gratis kan. Nah kalau di Ya. PS4 lo harus bayar servisnya dia, itu yang dimanfaatin gitu, ngerti gak sih lo? Iya ngerti. Jadi Dan biar itu duit lo cuy, cuan lo itu. biar ngalir terus kan Iya. uangnya untuk. Tapi entah kenapa itu akan terlupakan oleh kita yang penting gue seneng ya nggak sih? Kita nggak pernah mikirin mungkin ya kalau gue nggak pernah mikirin ntar ininya apa untung lagi banyak gini kalau Ya gue enggak ya. agak mungkin ada nyesek beberapa, juga sih gitu loh. mungkin ada beberapa orang yang enggak gue mau ntar enak di ini dong enak yang developernya enak eh perusahaannya kalau gue nggak sih yang penting gue senang soalnya gue membeli kesenangan. Asik. Ini kan kita Mungkin kita nggak bisa, kesenangan itu tidak bisa dibayarkan oleh uang gitu loh. Tapi kita iya bisa beli game dengan uang dan kita senang gitu loh. Gimana juga enggak ini ya? kita kayak gini katanya kita membeli game agar kita senang dan kita menciptakan kesenangan itu dari game. Bener nggak? Uh, yang gue rasain sih gitu sih, Mus. Hmm. Sekarang ya kecuali PC gamer ya. Ini kita ngomongin konsol dulu deh. Ya, Konsol untuk PS4 dan Xbox One sampai saat ini itu kalau nggak salah penjualannya banyakkan PS4 kan. iya, Persentasenya, rasionya gue nggak tahu, cuma kalau kita multiplayer itu bayar pakai PlayStation Pro lagi, PlayStation Plus, dan itu lumayan, seingat gue sih lumayan per tahunnya ya. Gue juga nggak tahu persis berapa, tapi ya lumayan lah kalau dihitung-hitung. Untuk kita, kalau nggak salah PlayStation itu juga ngeluarin, jadi kita
nggak harus beli gamenya, tapi kita bisa mainin gamenya gitu. Jadi kita langganan per bulan gitu loh. Hmm. Kayak apa ya? Kayak Origin Access gitu loh. Lo tau Origin kan? Tahu Origin. Nah, Origin kan gue dulu pernah langganan per tahun itu Origin Access namanya kan. Itu gue langganan per tahun itu 1,4 sekian juta per tahun gitu kan. Jadi lo bisa mainin game-game yang di Origin tanpa lo harus beli game itu. Sama istilahnya kayak ya kita ngomong kayak Spotify, Apple Music gitu loh. Kita nggak beli musik ya tapi kita langganan buat dengerin lagu itu, paham gak sih lo? Iya. Nah kayak gitu. Itu yang istilahnya kayak dimanfaatin banget gitu loh. Apalagi sekarang udah ada yang namanya cloud gaming kayak Google Stadia, apa xCloud-nya Xbox. Jadi lo bisa main game kapanpun, dimanapun. Yang penting lo ada HP, lo ada controllernya, internet kenceng, lo bisa main dimanapun. Walaupun HP lo kentang gitu loh. Iya, benar. Soalnya langsung ke awan ya. Iya, Bahasanya kita mainnya di awan. awan cuy, mainnya di awan. Jadi kayak iya, dan itu nggak murah loh. Google Stadia itu dia per bulannya seingat gue itu 160 ribuan per bulan. Dan baru beberapa game doang yang baru tersedia karena kan baru kan November kalau nggak salah. Tapi sekarang nih perkembangan game zaman sekarang nih rusak gara-gara cloud gaming sih. Jadi lo nggak perlu harus punya PC yang high end, lo nggak perlu harus punya konsol yang wow dan gimana apapun. Asalkan lo punya HP, asalkan lo punya smartphone, lo punya internet kenceng di atas 25 Mbps, punya controller, lo bisa main game triple A dimanapun dan kapanpun gitu loh. Lo mau main sambil boker lah, lo mau main sambil tiduran lah, bebas gitu. Ini menurut gue merusak pasar banget sih. Jadi kayak lo yang biasa main konsol gitu ya, kayak lo main harus di TV gitu misalkan kan. Iya. Ini rusak cuy sama cloud gaming ini bener deh. Kayak Menurut merusak pasar lo, gitu sih. menurut lo. Merusak pasar banget sih. Tapi menurut lo gimana tuh? Kalau menurut gue sih mungkin mereka dibilang merusak. Iya bisa dibilang begitu karena mungkin dia harus menciptakan monopoli untuk menciptakan apa? Dia harus bikin sesuatu yang memonopoli si developer atau perusahaannya untuk meraup uang yang banyak. Makanya dia makanya kan kalau kayak ini kan sikut-sikutan ya nggak sih? Kompetitor lah istilahnya lah ya. Iya. Makanya menurut gue sih wajar sih. Iya, ini mau dibilang rusak pasar pun kayak gitu atau juga bisa eh kita lanjut ke istilahnya ke tahap berikutnya gitu loh kan. Dari mulai kita nge-gaming biasa, terus kita main game multiplayer bareng sama temen di rumah, terus kita lanjut main multiplayer yang online. Nanti lama-lama mungkin game-game berkembang kali ya. Mungkin Gua lo bisa main game di udara mungkin ya, gua nggak tahu lah mungkin perkembangan game nanti kayak kayak Tony gimana. Stark kan nggak tahu ya. Kayak apaan? Iya. Tony Stark. Kayak Apa sih lo bisa main game di hologram kayak gitu. Iya hologram. Ya kita nggak tahu lah perkembangan game kayak gimana. Iya, apalagi sekarang kan game apa PS5 ya udah Iya, Xbox apa namanya? Xbox X sama PS5. Xbox X itu udah di-review sama YouTuber namanya Austin Evan. Jadi dia datang ke datang ke kantornya Xbox. Dia bener-bener Xbox, dia ngebongkar banget Xbox X itu kayak gimana, dalamnya ada apa aja di detail. Nah, itu gokil banget sih, dan bentuknya gue suka kotak gitu, that's it gitu ya, typical Xbox gitu lah ya, kotak doang gitu kan. Sama PS5 nih ya kan, PS5 kontrolernya udah keluar juga ya kan. Tapi nggak tahu bentuk ininya tapi kalau dari segi controller ya, dari kan Xbox X sama PS5 kan kontrolernya udah keluar semua kan. Yang gue lihat itu menurut gue pribadi ya, gue lebih suka kontrolernya Xbox menurut gue pribadi. Lo udah ngeliat belum kontrolernya PS5? Gue udah lihat dari Instagram, di update langsung kayak booming.
Xbox X lo udah liat belum controllernya? Belum. Menurut gue sih bagusan Xbox X somehow ya, walaupun sama persis kayak Xbox One gitu controller, tapi bagusan Xbox X cuy. Oh, iya 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 iya. Gue baru lihat nih. Oh, tapi sama deh kayaknya. Iya nggak sih, sama nggak sih sama Xbox Ya One? ada beda dikit lah, katanya sih kayak lebih lebih enak digenggam aja, gripnya lebih enak gitu loh. Apa bedanya kan sama. Ya gue juga nggak paham, Mus, kan gue juga belum pernah megang ya kan. Tapi Eh, kalau PS5 tuh kayak menurut gue kayak gimana, kayak too much gitu loh desainnya gitu loh. Gue lebih suka desain yang simple gitu loh. PS5 tuh kayak futuristik banget gitu, ngerti gak sih lo? iya, tapi iya sih Xbox X itu kayak kotak. Terus apa sih kayak alat musik apa ya? Minimalis look banget gitu loh, simple aja gitu loh. Makanya Kayak kalau lo perhatiin casing PC gue kan gitu kan, kotak gitu gitu aja, kotak. ini sebenarnya Xbox ini bentuknya kayak kahon, iya nggak sih? Iya. Kayak kahon gitu, asli. Tapi menurut lo nih Mus ya, Nah, ekspektasi lo apa nih ya kan dengan adanya Xbox X dan PS5 bakal keluar nih, ekspektasi lo nih apa nih kira-kira, apa yang harus ada di PS5 dan apa yang harus ada di Xbox One gitu loh. pastinya grafik, iya nggak sih? Karena mungkin ada beberapa gamers yang menuntut kerealitaan dalam game. Iya Iya nggak sih? sih. Oh iya, itu poin yang paling yang berubah tuh. Zaman dulu orang main game seru gitu loh, paham gak sih lo? Terus No, sekarang kita no matter grafiknya kayak gimana, yang penting storyline-nya seru, gameplaynya bagus, that's it gitu loh. Sekarang iya, orang tuh ngenilai gameplay dari grafik mostly ya. Orang iya, kalau grafiknya sampah, nih game sampah, padahal belum dimainin gitu loh, ngerti gak? iya. Sama aja tuh yang kayak yang penting tuh grafiknya bagus, gameplaynya mau gimana, story gamenya mau gimana itu urusan Iya, luck. Sama aja iya, kayak lu main PB, lu main aja, mau ada cheater gak ada cheater lah, bodo amat. iya. Iya sih. Jadi itu bener juga tuh poinnya tuh, gue juga baru ngeh juga tuh. Iya, kalau menurut gue sih grafik sih. Grafik yang paling penting loh ya. Grafik menurut gue ya, grafik. Kalau gue sih kan gue denger rumornya tuh kalau misalkan PS5 itu kalau nggak salah dia basisnya itu adalah cloud gaming service gitu kan. Jadi dia sama kayak Stadia. Dia ngeluarin juga yang kayak Stadia gitu kan. Nah, menurut gue sih ini sih kayaknya sih feeling gue sih, ekspektasi gue ya PS5 bakal lebih monopoli lagi Sony nih soal duit nih. Bakal bagi gamer-gamer yang serius atau bagi ingin yang casual atau yang serius, kayaknya nih duit untuk main game kayak bakal terkuras sih kayaknya sih. Buat Ya, konsol-konsol berikutnya sih makin bener. terkuras lagi ya kan. Dimana kita istilahnya dulu beli game di PS, game bajakan PS2 istilahnya cuma goceng ya kan. Sekarang lo harus nge-spend mostly 500 ke atas gitu untuk membeli game konsol ya. Itu menurut gue gila sih itu. Oh ya, tapi by the way nih masa PS2 nih. Jadi kan gua baru-baru ini Desember atau Januari gue lupa. Gua ingin menghidupkan PS2 gue yang mati. Terus terus. Yang Nah, jadi gue cari kabelnya di gudang, gue pinjem saudara gue yang lain, gak ada yang cocok gitu kan. Udahlah akhirnya gue beli gitu kan. Misalnya ada beberapa kabel lo tau gak sih, yang merah, kuning, merah, Oh, kabel apa sih, putih. AV masalah ya? Iya AV-nya itu gak ada, gue cari. Akhirnya gue cari tempat PS2 aja yang dulu banget itu gede, asli itu gede untuk PS2, cuman gede, Terus terus. itu gede. Sekarang cuman yang kayak 5 ubin gitu doang, asli gue kaget. Kok 5 ubin? Ya udahlah, kayak gue mau beli ini, kayaknya ini tinggal satu nih, dikasih harganya berapa, 25.000. Ya udahlah nggak apa-apa, demi karena gue emang pengen ngidupin. Tapi PS2 bisa nyala sampai sekarang. Nah, gini sih, pokoknya kan selesai itu udah tuh gue pakai, gue main, gue asik Lego Batman, Lego Star Wars, Lego Hmm. Indiana Jones. Gue suka yang petualangan gitu kan. Nah,
Terus ketika gue mau main lagi nih, gue mau namatin Lego Star Wars lah gitu kan. Udah chapter ke 3, Terus pas terus. gue anjir nggak bisa dong, nggak bisa, udah kayak aduh, apa gue harus ganti matanya, mana masa iya gue harus berharap pada toko yang 5 petak tadi itu loh, Apa tuh namanya tuh? IC ya biasanya PS2 tuh masalahnya tuh. iya, iya masalahnya selalu di IC kan. Kalau gue kan yang slim, Hmm. kalau mungkin yang apa sih, yang fat ya, Yang gede yang awal. Ya yang ya, fat lah, PS2 fat gitu ya. aja. Itu kayaknya kan nggak pernah bermasalah ya. Apa jarang lah, minim masalahnya untuk di mata CD. Hmm. Dan akhirnya langsung mati, dan ya udahlah, sudah langsung kayak ya udahlah, gue kayak ya udah pasrah gitu tuh, lu kecewa tapi ya mau gimana, Hmm. apa susah lagi, orang gua ke sana aja, gue pengen beli kaset gitu. Hmm. Nah itu udah nggak ada, udah bener-bener gak ada kaset. Ya, Gue kecewa. tapi kan sekarang lo kan udah punya Xbox. Ya kan, habis itu karena gue berusaha menghidupkan PS2 gue cari di Tokped, gue beli kaset itu langsung, kaset Lego, kaset yang wajib lah menurut gue ya, Tapi lo kaset. di Xbox lo ini ada lo beli game apa aja tuh? Lo udah beli game belum? Gue belum beli lagi, masih itu aja kan. Asik. Segar, segar. Tapi gue lagi main ini apa deh, apa sih yang di PS4 itu booming banget, yang cowboy dulu. Oh, Red Dead Redemption. Iya, gue lagi RDR. nyoba mainin. Itu kan yang pertama, cuy. Gua ada Xbox yang itu kan kalau nggak salah ada dua tuh, Red Dead Redemption pertama sama ada DLC-nya yang Zombie Night apa sih? Nightmare kalau nggak salah ya. Gue yang biasa. Itu kan Gua ada itu kan ada save-an bekas gue, cuy. Iya ada, orang begitu gue mainin, baru tadi persis bener, baru hari ini gue main. Ya hari ini gue mainin, itu kok gue tiba-tiba di pinggir danau. Iya di pinggir danau terus ada kuda. Iya ada kuda, terus ya udahlah gue main, gue nyoba jalan. Terus ya ternyata Itu mapnya gede banget, cuy. iya, Jauh bener, lebih gede dari GTA menurut gue ya. Apa emang gara-gara emang, kita pakai kuda kali ya jadi lama bener ya kan? iya. Abis Gue itu kalau apalagi, main RDR tuh pakai auto jalan tau gak sih lo? apalagi gue seneng banget tuh gak, ketika wah gue ada kereta kuda, udah gue langsung tembak, gue ambil aja. Terus kudanya gue tinggal, Itu ntar juga gak lama muncul lagi, cuy. iya. Iya. Pokoknya gue naik kuda, kan gue feeling gue, oh ini kayak GTA kali kan, open. Iya kan sama-sama Rockstar kan. Iya, ya udahlah, tapi kok nggak bisa naik gunung aja. Kan kalau naik gunung udah gitu kan, ini nggak bisa ya, kudanya lemah banget. Terus nah anehnya pas gue main gitu, tiba-tiba gue diserang. Iya, bandit kan kita punya musuh. Nah, masalahnya berkali-kali gue lagi jalan keliling gitu kan, gue naik kuda sampai kalau naik kuda tuh cepet. Ini gue sebagai orang awam yang baru pertama kali main, Mm-mm. kayak di jalan gue ngebut kan, sengaja ngebut, tiba-tiba kudanya nge-track dong. Oh gitu, gitu ya. Jatuh, Kayak logo Ferrari tuh gak sih lo? langsung kayak jatuh, udah gue naik lagi. Dan di situ kayak gue sering matinya cuman karena gangster, iya gak sih? Iya. Bandit karena bandit. Udah terus kayak udah males, udah langsung gue Udah ganti game. ganti game. Tapi game favorit lo tuh apa, Mas? Untuk saat ini Mm-mm. aku nggak punya game favorit, Seriusan lo? nggak punya. Mungkin ada orang yang kayak gue suka banget sama Fortnite, jadi gue mainin Fortnite aja terus. Gue tuh nggak, gue mungkin tipe kalau orang yang bosenan kalau buat main game. Iya sih, gue juga gak jauh sih. Tapi kalau gue pribadi, gue suka game yang apa ya, simulator, tau gak sih lo? Game-game simulator.
bukan nggak cuma mobil atau motor doang ya, game-game yang City, istilahnya City. City Tahu? Skyline kan, gue juga main City Ah, Skyline, Planet Coaster ya kan. Gue tahu suka gue game-game gitu loh. Jadi imajinasi gue tuh gue bisa tumpahin di game itu gitu. Asik bisa banget sih itu. tersalurkan gitu ya. Tersalurkan iya. Karena gue adalah orang yang pengayal. Jadi contoh City Skyline kan bikin kota kan, gue ngayal dulu nih, gue pengennya kota kayak gimana, ntar tinggal langsung gue tumpahin gitu loh, Oh, lu ya kan? lu berangan-angan jadi gubernur gitu. Iya, gue berangan-angan jadi mayor nih ya kan, jadi iya jadi gubernur lah. Terus gue jadi apa namanya? Gue mikir nih, gue kalau punya kota, oke nata kota gini-gini sama aja kayak Planet Coaster kan, gue ngayal nih, oke gue ceritanya gue jadi yang pengen bikin apa tempak nih, gue pengen bikin tempak gimana nih, itu semuanya ketumpah semua cuy. Gue suka game-game kayak gitu gitu loh, sama game balapan sih. Itu game balapan favorit kedua gue setelah game Ya, simulator. ya. Kalau gua ya, gua mungkin lebih suka first person apapun itu. FPS ya. Iya, FPS gua nggak tau, suka aja. Jadi yang kayak di Xbox ada Call of Duty terus dari itu first person ya langsung kayak sebulan, nggak nyampe sebulan itu gua tamat. Nggak tahu, suka aja gua first person. Makanya kayak PB itu gitu gua suka. Mungkin apa hal yang first person. Tapi ada juga Hmm. yang gue suka GTA. Gue suka aja bunuh-bunuhin orang. Ada Iya. orang nih di Ya, GTA ya, gitu. lu mah tergantung mood aja, sukanya game apa aja gitu ya. Iya. Yang penting yang penting banyak pilihan aja tuh sih. Nah, kita back to topik lagi nih ya kan. Yang lo expect kan dari PS5 dan Xbox X itu kan grafik kan. Grafik sih. Nah, terus lo ada lagi nggak yang lo expect dari PS5 itu kayak gimana? Apa ya? Gak ada lagi menurut gue. Mungkin Menurut lo cuma grafik doang tuh? grafik. Karena banyak gamer yang menuntut. Bukan banyak sih, beberapa gamers. Gue Mm-mm. mungkin grafik sih. Ya, buat lo pribadi sih kayaknya sih mungkin cuma grafik doang sih ya. Iya. Dari grafik sih. Iya. Karena dari PS, ya lu liatin dari PS1, 2, 4, itu Hmm, itu yang dikerjain sih grafik. Kalau jalan cerita kan tergantung game. iya sih. Berat sih game dia. Kalau kan banyak orang ya, teman-teman gue kan juga ada yang beberapa yang ngikutin perkembangan game kan. Nah, teman-teman gue itu kayak mikir, oke, speknya harus gokil ya kan, harus Harus wah, dewa lah, bilangnya dewa. wah, gokil lah ini itu dah, dan segala macam gitu loh. Dan apa namanya, ya sah-sah aja sih kan. Tapi sih kalau gue pribadi ya, yang gue expect sih ya, em, PS5 sama Xbox One ini sih kan kalau perhatiin kan, lo tau gak sih, ada meme-nya nih kan, Hmm. lo pengen nggak jadi kalangan orang 1% doang di dunia gitu loh. Kalau gua nggak mau sih, nggak ada temen ya sih. Nggak, maksudnya eh istilahnya 1% tuh, lo mau nggak jadi kalangan 1% di mana lo kalangan orang spesial yang cuma 1% doang di dunia yang kayak lo gitu. Lo temen tetap temenan, cuma maksud gue lo tuh, ini lo nih Hike cuma 1% kayak doang di kayak dunia nih kayak gini nih, ngerti gak sih lo? kayak hike sendiri aja gitu ya. Iya gitu, ngerti gak sih lo, kayak wah, Menonjol iya, dalam satu kelompok. persen doang nih kayak gini nih gitu, paham gak sih lo? Lo mau nggak jadi 50-50. kayak gitu? Terkadang gua mau, terkadang Nah, nggak. caranya itu adalah dengan lo masuk 100 besar orang terkaya di dunia. Nah, Oke. cara kedua itu lo punya game VR. Lo punya istilahnya konsol VR, istilahnya lah. Hmm. Lo punya game entah HTC Vive lah, entah Oculus Rift lah, entah Steam apa tuh, VR Steam gue lupa. Jadi lo, yang gue harap sih, gue PS5 dan Xbox One ini lebih dikembangin soal VR gamenya gitu loh, teknologi VR-nya gitu loh. Terus juga mungkin kalau dari segi Xbox, mungkin Kinect-nya dibikin lebih bagus lagi gitu kan. Ya berarti itu kan Pak yang Xbox 90 kadang suka menangkap yang tidak tidak. Wow, menarik.
Itu dia. Nah, Terkadang saya malah iya. Kinect. Terkadang kok ada gitu. Kok, oh, Kok ada dia gitu ya. kok positive thinking aja. Nah, Iya, iya. positive thinking aja ya. Ada mungkin ada beberapa orang yang pakai Xbox 360. Iya. Tapi untungnya terkadang gue suka kok kaki gue mencong-mencong. Oh, positive thinking aja, mungkin gamenya gitu kan. Oh, mungkin gamenya. Terus kayak kok tiba-tiba kayak main Kinect, main baseball kok mukul sendiri. Oh, Hmm, mungkin Kinect-nya gitu kan. asik. Ya udah. Selain game-game VR gitu sih, yang gue harapin sih dari PS5 dan Xbox X itu sih lebih ke apa ya? Lebih ke cara dia nge-treat, bukan cara dia nge-treat juga sih. Menurut gue ya tolong harganya dibikin reasonable lah. Jangan Nggak nggak masuk nggak akal gitu. nggak istilahnya ya masuk akal sih, tetap masuk akal gitu loh. Cuma istilahnya bahasa kasarnya di mobil kayak lo beli mobil nih. Istilahnya lo nggak ngeluarin uang pas beli, istilahnya lo nggak ngeluarin uang untuk beli mobil doang, enggak kan? Pasti lo ngeluarin uang lagi buat maintenance istilah gitu kan, buat lo servis lah ini itu lah gitu kan. Nah, kalau kita beli game konsol kan pasti kan kita ngeluarin cuan terus ya kan, ngeluarin duit terus ya kan, ngeluarin duit buat beli game lah, kita pengen beli servis online-nya dia lah, ini itulah ya whatsoever itulah. Tolong jangan terlalu memonopoli banget lah ya kan. Yo, Semua VOC yang banget. semua yang main game tidak tidak apa sih istilahnya, kadang-kadang ada yang nabung, kadang-kadang ada yang minta orang tua ya kan. Iya. Ya yang kayak gitu-gitulah. Ya grafik sih menurut gue sih pasti lebih bagus lah istilahnya ya kalau kita the next gen konsol pasti grafiknya mungkin lebih bagus gitu loh, tapi lebih bagusnya kayak gimana kita kan nggak tahu, belum tahu juga kan. Semata gue main game triple A yang di PC gitu ya, gue setting rata kanan bagus-bagus aja gitu loh. Apakah perubahan grafik ini menurut gue kelihatan banget di mata kah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Ya gue berharap sih grafiknya lebih bagus. Iya. Terus juga harganya reasonable, game VR-nya di apa sih namanya dikembangin lagi, dibagusin lagi mungkin dan segala macam. Dan yang paling penting tuh banyak servisnya cuy. Jadi asal lo tahu PlayStation itu kan ngeluarin apa ya kayak servis buat TV gitu kok nggak salah kan. Dia kayak nggak tahu gua. Ada kayak semacam Amazon Prime atau nggak Netflix. Tapi ini PlayStation yang ngeluarin. Ya mohon apa namanya servisnya jangan dimahal-mahalin gitu ya kan. Oh sama satu lagi cuy. Ini yang paling penting. Tolong apa namanya PS5 tuh harga gamenya itu ya ya oke lah gitu, harganya jangan terlalu mahal-mahal banget lah ya kan. Jangan tiba-tiba kok sejuta itu ya. Kok sejuta beli game doang ya kan. Ya tapi tergantung juga sih gitu loh. Ya yang gue harap, yang gue expect sih itu sih sebenarnya dari apa namanya PS5 dan Xbox ini. Oh ya, kita ngomongin Xbox sama PS, kita ngomongin Stadia, kayaknya ada yang kita kurang omongin nih. Apa tuh? Apa kabar dengan Nintendo Switch nih kayaknya nih? Oh iya ya. Nintendo Switch apa kabar nih? Kita udah ngomongin mobile. Terasingkan banget. Lo selalu tahu dong. Nintendo sekarang makin lama di Indonesia harga Switch naik cuy. Hah? Naik harga seriusan. Harganya naik cuy. Makin lama makin naik harganya, gila. Aduh, gue jadi nyesel kagak beli. Nah, kalau Switch ini istilahnya bagi kalian yang ingin merasakan experience ala-ala konsol tapi bukan konsol dan ala-ala portable gitu loh ya kan. Ya udah, PSP aja PSP. Iya. Iya kan? Nah, PS lagi Nintendo Switch ini kan istilahnya bukan head to head juga sih. Istilahnya pasar marketnya kalau kita lihat secara awam kan mirip-mirip sama PS Vita kan atau PSP lah. PS Vita tuh KW-nya PSP apa gimana? PS Vita tuh istilahnya kayak apa ya?
Kok gue goblok ya? eh kayak PS3 gitu lah, kayak semacam PS3 gitu lah. Nah, kalau Nintendo Switch kan istilahnya kan bagaimana kita bisa memainkan game-game up to date dengan ya kita tahu lah, mau kita bilang Nintendo itu apa sih istilahnya especially Switch ya, atau mungkin 3DS atau yang lain, konsol-konsol portable Nintendo yang lain, ya kita tahu lah grafiknya nggak sewow PlayStation atau Xbox kan. Mungkin kalau Nintendo Switch gitu mungkin lebih mementingkan lo bisa mainin game itu di mana aja. Ya, kayak lo bisa Harga main. jualnya di situ gitu kan. Dan Iya. ada satu game yang bener-bener gue gila, nih game keren banget sih. Legend of Zelda itu, aduh, worth it banget cuy. Itu Legend of Zelda, gue baru banget tadi sore ngecek, gue iseng-iseng di Topet kan. Itu gue ngecek Zelda itu harganya masih stick di 700. Itu gila. Itu istilahnya kalau misalkan lo beli Switch, lo harus banget beli Legend of Zelda. Itu apalagi kalau kan kadang-kadang kan suka ada yang bundle-bundle kan. Oh. Lo beli Switch dapat game apa gitu-gitu kan. Itu harus Ya, banget sih. ya sebenarnya kalau yang kayak gitu Kenapa? berpotensi bajakan gak sih? Ada yang bajakan kalau Switch. Jadi Switch itu yang jadi istilahnya kayak istilahnya kayak tadi yang gue bilang, Android itu harus di root. Kalau Hmm. di iPhone itu harus di jailbreak ya kan. Jadi bisa dibajak, di crack. Nah, tapi Ngerti, kalau ngerti. di crack itu nggak enaknya adalah lo nggak bisa make servisnya Nintendo kayak online gitu-gitu nggak sih? Gak, itulah sih. Baca Itu update gitu setahu kali. gue, bukannya soto ya, cuma yang gue tahu itu sih gitu loh. Hmm. Di crack sih kayaknya sih dunia percrackan sih nggak bakal mati sih kayaknya. Iyalah gila. Karena Banyak. market dia Cuma hampir semua gamer kayaknya. iya sih, kayak masih ada jalan tikus dan Bagas 31. Itu tidak akan apa nggak bakal mati. Aduh, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya Nintendo kan juga ngeluarin lagi tuh Switch Lite kan, jadi Switch versi ringan kan. Hmm. Ya tapi so-so lah, sama aja lah. Kalau gue nggak bisa ngomongin banyak soal Switch sih, karena Switch itu emang ini menurut gue pribadi ya. Switch itu game yang kalian mau ngerasain game. Ini yang Switch biasa bukan yang Lite. Jadi ngerasain konsol-konsol kayak konsol ish gitu ya, tapi bukan konsol. Misalnya kalian bisa main-main game konsol gitu, kayak misalkan let's say game FIFA. Misalkan kalian lagi main di konsol, karena Nintendo Switch kan ada docknya, enak. Terus juga kalau misalkan kalian lagi pengen berak gitu, lagi sakit perut gitu ya, tapi kentang nih gamenya nih kan, kalian kan biasanya kan di pause dulu ya kan, di pause BRB WC, balik lagi di play gitu kan. Ya mungkin dengan Switch kalian bisa kayak tinggal copot cabut gitu, kayak istilahnya kayak plug and play go ya, enak lah gitu lah ya kan. Jadi Hmm. kalau main di TV terus tiba-tiba pegel mau main di kamar, tinggal copot main kelar gitu ya. Portable gitu lah istilahnya lah, kayak Portable ya. portable banget lah ya. Gue juga dulu sempet kepikiran banget buat beli Switch sih, jadi kayak gue main di airplane gitu loh. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, kayak aduh, gue beli Switch gak ya? Karena gini loh, ada menurut gue ada hal yang sangat fatal yang gue akhirnya nggak beli Switch gitu loh. Apa tuh? Pertama itu satu, di Switch itu kan dia itu kan ada istilahnya, kalau PSP ya, kalau PSP itu kan bisa buat setel video dan bisa buat buka internet gitu-gitu kan. Hmm. Yang buat gue fatal itu adalah Switch itu nggak bisa, nggak ada bisa buat buka YouTube. Dulu kan PSP bisa kan, Iya bisa. ada wifi-nya. Nah ini Switch juga ada wifi, tapi sekarang YouTube udah keluar nih di PS Vita, di PS Vita lagi, di Switch. Tapi Terus, tapi di Netflix gak, tapi Netflix gak ada di Switch. Aduh, gue bete banget. Netflix. itu lama. Sebenarnya tuh lama-lama kayak apa kayak Netflix gitu. Lama-lama Iya. kayak ini sih, kayak HP aja menurut gue. Tapi Iya, yang PS4 kan Netflix sudah ada ya kan. Hmm. Xbox ada gitu Netflix. Tapi Switch ini nggak ada cuy. Ya tuh, itu hal yang sangat apa ya? Itu bener-bener fatal menurut gue gitu loh. Paham gak sih? Tapi kalau untuk yang ya gue kan beli
Switch kan yang untuk main aja. Tapi Iya. kan ada beberapa orang yang kayak ya itu lah orang gua for fun untuk main game aja. Iya, kalau Ini gue nggak butuh tipikal kayak yang, gitu. iya kalau gue tipikal yang, gue mikir nih ke depannya gue bakal ngapain aja sama nih konsol nih. Ada istilahnya kemampuan apa yang istilahnya bisa gue manfaatin gitu loh. Ya yang kayak gitu-gitu sih. Gue bisa buka apa, gue bisa dengerin lagu atau enggak ada slot SD cardnya buat gue naro lagu, gue bisa denger lagu di situ. Terus gue bisa nonton video, misalkan apa namanya, gue download video VM2 Back di YouTube gitu kan. Terus gue nonton video VM2 Back di Switch, kan keren gitu kan. Iya iya Ya iya. yang kayak gitu-gitu lah ya kan. Ya ada plus minus lah, oke? Ya, oke. Iya. Yo, jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast VM Podcast ini, dan stay safe di luar sana, dan jangan lupa makan, jangan lupa untuk tidur, dan jangan lupa untuk mencuci tangan, dan stay safe and nyeng. Bye bye.